Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, di sini melalui pembelajaran kita, baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, Seto, tolong bantu dipimpin ya. Siap, Ibu. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Terima kasih, Seto. Mudah-mudahan dengan melalui berdoa, lancarlah pembelajaran kita sampai akhir. Sekarang kita konsentrasi dulu ya. Anda, ada teman kamu yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya? Ya, Bu. Alhamdulillah. Tentu pagi ini kita semangat ya. Semangat, Bu. Mengawali hari. Nah, baiklah. Anak-anak semuanya. Itu kursinya tolong dirapikan dulu, Seto, Mila. Siap, Ibu. Ini mau rapikan dulu, Bu. Ya, jilbabnya ya. Bajunya tolong dimasukkan dulu. Siap, Ibu. Sudah. Ya, Bu. Sepertinya sudah siap untuk memulai pelajaran untuk hari ini. Ini pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Fauzia? Masih ingat? Ciri umum teks fantasi, Bu. Ah ya, teks cerita fantasi. Itu tentang apa yang sudah kita pelajari, Fauzia? Ada keajaiban, ide cerita, menggunakan berbagai latar, tokoh unik, bersifat fiksi, dan bahasa, Ibu. Oh ya, itu mengenai ciri-ciri yang Ciri sudah kita umum. pelajari kemarin ya. Nah, berarti anak ibu sudah memahami ya sebelumnya tentang teks cerita fantasi. Ayo Haryo, jangan ngelamun. Masih ingat nggak apa itu cerita fantasi? Masih, Ibu. Masih ingat. Apa coba? Cerita fantasi adalah sebuah cerita yang dibuat oleh penulis, tapi bersifat tidak nyata, Bu. Oh iya, pintar. Nah, Pintar semua. Anak ibu ya masih ingat. Berarti memahami pelajaran yang sudah dipelajari. Di sini kita akan memahami tujuan pembelajaran melalui model problem based learning. Siswa dapat menelaah struktur teks cerita fantasi dengan tepat. Jadi, anak ibu diharapkan nantinya dapat menelaah struktur teks cerita fantasi dengan tepat. Nah, terlihat anak ibu ya? sudah, Ibu. Lihat, Bu. Kira-kira mengapa kita perlu untuk mempelajari struktur teks cerita fantasi ini? Ayo, siapa yang tahu? Untuk apa? Agar mudah menulis, Bu, teks fantasi. Iya, pintar. Lebih tepatnya memahami isinya juga ya sebelum menulis ya. Pintar, Dwi. Oke. Nah, struktur teks cerita fantasi itu ada 3. Yang pertama, itu orientasi. Yang kedua, komplikasi. Nah, yang ketiga apa? Ria mana ya?
Ngapain Ria? Gelabun, Bu. Resolusi, Bu. Ya, yang ketiga resolusi. Lucy, Bu. Lebih pahamnya kita lihat ini yang Ibu tampilkan. Orientasi itu berisi pengenalan latar, tokoh ya, kisah baik dari segi waktu, tempat maupun peristiwa. Nah, di sini yang kedua itu komunikasi. Bagian di mana konflik mulai muncul sehingga konflik itu memuncak atau masalah itu memuncak mencapai klimaksnya. Dan yang terakhir strukturnya adalah resolusi. Di resolusi ini sudah muncul penyelesaian masalah dari masalah yang memulai memuncak tadi. Baiklah, di sini anak ibu, untuk lebih kita memahami atau melancarnya untuk mengerjakan tugas nanti, kita sekarang ayo berlatih. Di sini, penggalan teks cerpen. Susunlah penggalan teks cerita seperti berikut. Ibu punya nih. Nah, sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah Sudah ya. terlihat, Bu. Ya, di sini Ibu Ria, tolong dibacakan ya. Sudah Ibu berikan teks cerita yang kita sama-sama menelaah ya. Ya, Bu. Ya, dibaca ya. Ya Bu, pensil ajaib. Ya, Sayangnya, kini ia tidak dapat menggambar lagi karena pensil yang dimilikinya sudah hampir habis dan sangat pendek, sehingga tidak dapat digunakan lagi. Laila juga tidak bisa membeli pensil baru karena tidak memiliki cukup uang. Dalam kesehariannya, Laila membantu orang tuanya memunguti plastik yang ada di jalan. Saat mengambil plastik, Laila menemukan ada sebuah pensil yang tergeletak di jalan. Laila mengambilnya dengan senang karena akan dapat menggambar lagi sepulang mencari plastik. Saat di rumah, Laila mulai mengeluarkan pensil yang ia temukan tadi di jalan. Laila mencoba menggambar bunga di kertasnya. Alangkah kagetnya ketika selesai menggambar, tiba-tiba menjadi bunga sesungguhnya dan tergeletak di atas kertas tempat ia menggambar. Laila merasa kaget dan tidak percaya. Ia mulai menggambar ayam untuk memastikan apakah yang ia lihat memang nyata. Sesaat setelah ia menggambar ayam, alangkah kagetnya, tiba-tiba di hadapannya ada seekor ayam hidup yang berkokok sangat kencang. Laila adalah seorang gadis miskin yang pandai. Sebagian waktunya ia gunakan untuk belajar dan membantu orang tuanya. Selain itu, Laila juga suka menghabiskan waktunya untuk menggambar. Kini ia menyadari bahwa ia memiliki sebuah pensil ajaib. Dengan sigap, ia segera menggambar berbagai keperluan yang dibutuhkan oleh keluarganya. Ia menggambar beras, makanan, lauk pauk, dan uang, dan berbagai kebutuhan lainnya. Saat orang tua Laila datang, alangkah kagetnya mereka melihat rumah dipenuhi banyak benda yang mereka butuhkan. Ibunya hampir menangis karena mereka sangat bahagia. Kebutuhan mereka dapat tercukupi. Meski begitu, Laila menggunakan pensil ajaibnya dengan bijak. Ia tidak sembarangan menciptakan benda dengan pensil ajaibnya. Ia tahu bahwa bersikap berlebihan nantinya akan menimbulkan petaka baik untuk dirinya maupun dengan keluarganya. Sudah, Bu? ya, terima kasih Ria sudah membacakan teks Ya, ini Bu. semua ya nak ya. Nah, di sini sesuai dengan struktur yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kira-kira yang mana ini? Yang orientasinya? Ayo. Tadi orientasi mengenalkan apa? Orientasinya Mengenalkan Olahraga bersama, Bu. latar, ya. Coba simak semuanya. Masih perhatikan ya.
Perhatikan itu di layar Ibu. Kira-kira yang Ya, mana? Bu. Paragraf Orientasinya kedua. paragraf Paragraf kedua, Bu. Paragraf kedua orientasinya, Bu. Paragraf kedua yang orientasinya. Terus kalau yang komplikasinya paragraf berapa? Ayo, Paragraf pertama, Bu. Paragraf pertama, Bu. pintar sekali ya ternyata. Nah, lanjut. Yang ketiga. Apa yang ketiga, Alif? Jangan ngelamun, Alif. Ayo. Resolusi, Bu. Ya, resolusi. Nah, yang mana itu paragrafnya? Paragraf ketiga. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, dari jawaban anak-anak Ibu tadi, nah, ini sudah teks yang sesuai dengan jawaban yang anak Ibu kemukakan tadi. Orientasi terdapat di paragraf pertama itu, paragraf kedua, lalu yang komplikasi terdapat pada paragraf pertama yang diacak tadi. Nah, resolusi terdapat pada paragraf yang ketiga. Kira-kira memahami anak-anak Ibu semuanya? Pahami, Bu. Alhamdulillah. Nah, di sini kita lanjut ya. Kalau sudah paham, sudah mari kita kerjakan yang ada di LKPD. Kelompoknya masih ingat belum? Atau tidak? Yang kelompok yang sudah dibagi minggu lalu. Yang kelompok pertama, Ibu ulangi lagi ya. Kelompok pertama itu Handayani dengan Seto. Yang kelompok kedua, Ria dan Dwi. Kelompok ketiga, Mutia dan Sinta. Kelompok keempat, Lutfi dan Fauzia. Kelompok kelima, Alif dan Mila. Oke, sudah tahu kan siapa saja? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ayo, sekarang duduk berkelompok. Ayo, Sini Cinta. Iya, Ayo iya. Anda, ayo Anda. ayo, jangan berebutan ya, nanti jatuh. Itu kursinya bagaimana? Ya, baik. Ayo Siap, cepat Ibu. Cinta, lama kita Jangan ya. ditarik-tarikan. Yang Seto, rapi. kerjakan tugasnya, Seto. Ya, atur dulu tempat duduknya. Ya, Bu. Bu. Nah, semuanya senang dengan anggota kelompoknya ya? Senang, Bu. Senang, Bu. Pak Haryonya senang, Bu. Nah, terutama Handayani ya, hati-hati ya. Iya, Bu. Selalu kelompok sama Haryo. Ya. Nah, sudah duduk yang rapi. Nah, Ibu akan membagikan LKPD. Nah, di sini bagikan ya, bagikan LKPD-nya. Tolong dibaca. Ya dulu. Kira-kira sudah ada ini ya. Nanti dicantumkan itu anggota kelompoknya. Perintahnya sudah ada. Kira-kira sebelum mengerjakan, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Belum ada, Bu. Saya. Kami coba Nah, kerjakan dulu ya, Berarti Bu. kita mulai mengerjakannya. Ibu beri waktu 30 menit ya untuk pengerjaan LKPD. Nah, perhatikan perintahnya. Teliti ya. Selamat bekerja. Ayo. Tetap ya bekerja yang aktif ya. Nah, itu ngapain itu? Haryo nyontek, Bu. Haryo nyontek kelompok kami, Bu. Kontak, Bu. Haryo jangan sini lah, Haryo. Duduk aja sini. Ibu tidak Ya, pernah sini siap. seperti itu ya. Kita bekerja sama satu kelompok. Marahin aja Mutia. Usir, Haryo, usir. Iya, Bu. Dia nyontek, Bu. Ngintip-ngintip kelompok kami, Bu. Ya, emang ada kendala Haryo? Kenapa mencontek? Ada, Bu. Susah ini, Bu.
Enggak ya? Dia nggak fokus, Bu. Nggak Yang betah dilihatnya duduk aja lain, ya? Bu. Saya lihatnya Mutia aja, Bu. Aduh, Dia berpaling, Bu. iya. Makanya Nanti jangan cemburu sering-sering Anda sama ya nih. Haryo. Iya. Lanjut lagi tuh pengerjaannya. Kalau ada yang ragu, ditanyakan ke Ibu ya. Siap, Bu. Sudah selesai belum? Sudah, Bu. Ah ya, kelompok 1 udah selesai. Yang lain bagaimana? Sedikit lagi, Bu. Lagi, Bu. Kita tunggu ya. Lagi waktunya udah sedikit lagi, 5 menit lagi. Ayo. Semangat, semangat ya. Semangat dalam pengerjaannya ya. Siap, Iya, Bu. Sudah selesai belum semuanya? Waktunya sudah habis. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya sudah melakukan tugas yang ada di LKPP. Di sini untuk perwakilan saja mungkin ya, karena dengan berbatasnya waktu tidak bisa memungkinkan untuk tampil ke 5 kelompoknya. Nah, yang presentasi kelompok siapa? Kami, Bu. Kelompok 5 ya. Alif kelompok 5 tadi bukan ya? Ya. Ya, Bu. Ya, silakan Alif presentasikan ya. Silakan. Alif, mana suaranya Alif? Untuk Ya. struktur yang pertama itu struktur orientasi, Bu. Ya. Ya, itu strukturnya ada di paragraf ketiga. Oke. Alasannya karena di situ terdapat pengenalan tokoh. Kemudian untuk struktur komplikasi ada di paragraf pertama. Ya. Lanjut. Alasannya karena di dalamnya terdapat konflik atau masalah yang terjadi. Kemudian untuk struktur resolusi ini ada di paragraf kedua. Alasannya karena di dalamnya terdapat penyelesaian masalah. Oh ya. Terima kasih Alif karena sudah mempresentasikan tugasnya. Bagaimana kelompok lain? Tolong ditanggapi. Ada yang salah, Bu. Kelompok kami, Bu. Ya, Handa dari kelompok 1 ya menanggapi. Nah, Ya, Bu. apa yang mau ditanggapi Handa? Strukturnya, Bu. Bagaimana? Strukturnya terbalik, Bu. Yang komplikasi dijadikan resolusi sama kelompok 5, Bu. Oh gitu, ya. Yang seharusnya komplikasi itu yang paragraf kedua ini, Bu. Rembulan merasa kesal. Itu adalah komplikasi karena di dalamnya terdapat sudah mulai muncul masalah, Bu. Kemudian ada pertentangan-pertentangan di dalamnya. Kemudian yang resolusi itu adalah yang pertama ini, Bu. Lalu Ibu Peri dengan sihirnya itu termasuk resolusi karena sudah ada penyelesaian dari berbagai konflik yang terjadi. Seperti itu, Bu. Ya, betul, Bu. Dapat Handayani, Bu. Kelompok saya itu, Bu. Kelompok saya. Yang sudah. Alah, saya Anda bikin bantu, tugas Bu. malah Bu Handa. Dia Haryo nggak nyontek bikin. kami, Bu. Ya. Aryo tadi kerja kok sama saya, sama-sama. Haryo kerjanya kerja di jalan-jalannya aja. Ya, dia yang mencari informasi, Bu. Handa yang Iya. nyatatnya, Bu. Benar, kami orangnya gitu. Saya yang keliling, Bu. Ya, kerjasama. Saling tolong menolong, Ibu. Kerjasama Iya. tim itu. Komplit ya. Kelompok lain. Itu tandanya jodoh itu, Bu.
Bagaimana dengan kelompok lain? Kami sama seperti si Handa tadi, Bu. Ya, kelompok yang lain mungkin ada yang tidak tepat juga. Nah, di sini kita sepakati jawabannya ya. Nah, yang ini nih yang benar nih. Sesuai dengan Handa tadi. Kita sepakati jawabannya yang paragraf Rembulan adalah seorang gadis itu termasuk pada orientasi. Nah, lalu yang komplikasinya, lalu Ibu Peri dengan sihirnya. Yang ketiga, resolusi. Itu rembulan merasa. Hadiah nih, Bu. Hanya. Oke. Tepuk tangan dulu untuk yang kelompok 1 ya. Jawabannya betul. Kelompok Kita 1 ranking 1, Bu. ya. Di sini kita kokohkan kembali materi lengkap dari yang sudah Ibu ajarkan tadi. Pertama itu mengenai struktur ya, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Jangan sampai salah lagi dalam penyusunannya. Perhatikan. Baiklah, Anak Ibu, anggota kelompok yang lain itu sudah selesai ya? Sudah, Bu. Sudah selesai. Nah, boleh untuk melakukan perbaikan. Ibu kasih waktunya sebentar ya, diperbaiki. Kalau masih ada yang belum, kalau yang sudah, sebentar. Kita tunggu teman-temannya yang belum. Ya, Bu Halimah. Ya, sudah? Tadi diganggu sama Seto, jadi saya tidak dengar, Bu. Ya. Ini punya kami, Bu. Punya kami kumpul ya, Bu. Ya. Suruh kumpulkan ya, Bu. Ya, sudah, Bu. Ya, tolong kumpulkan punya saya Seto, sekalian tolong ya. kumpulin Seto. Ya, tolong dikumpulkan ya tugasnya. Siap. Saya bantu, Bu. Ya. Ya. Oke, sudah selesai semuanya ya. Tugasnya sudah Ibu terima. Nah, untuk pelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan Seto, simpulkan pelajaran kita hari ini. Untuk cerita fantasi itu strukturnya ada 3, Bu. Yang pertama itu orientasi, komplikasi, terus resolusi, Bu. Ya, pintar. Masih ada yang lain? Masih ada yang lain mau menyimpulkan? Oh ya, cuma Seto saja. Baiklah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu mengenai struktur teks cerita fantasi. Yang pertama orientasi, dan yang kedua komplikasi, dan yang terakhir itu resolusi. Di sini mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini itu bermanfaat untuk kita ke depannya. Anak-anak Ibu sudah mudah dalam menentukan struktur teks cerita fantasi nantinya. Baiklah, untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ayo, Seto dipimpin lagi doanya. Siap, Ibu. Ya. Di tempat duduk, siap, berdoa, dimulai. Doa Anda, Kak. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah. Sampai jumpa lagi ya di pertemuan Ya.